Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita. Di sini saya akan membahas mengenai bab 8 Sistem Informasi Manajemen, yaitu informasi dalam praktik. Sistem pemrosesan transaksi. Istilah sistem pemrosesan transaksi merupakan suatu sistem yang menyangkut pengumpulan data, menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi yang dapat dipergunakan oleh para pengguna, misalnya para manajer ataupun para pengambil kebijakan yang lain untuk pengambilan keputusan baik di dalam maupun luar perusahaan. Subsistem utama dari sistem distribusi. Terdapat beberapa subsistem yang terlibat dalam sistem distribusi, di antaranya yaitu yang pertama, sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Nah, dalam sistem ini terdapat sistem utama yang terlibat dalam pemenuhan pesanan pelanggan, di antaranya sistem entry pesanan, sistem persediaan, dan sistem penagihan. Yang kedua, ada sistem yang memesan persediaan pengganti. Terdapat 3 sistem utama yang terlibat dalam sistem pemesanan persediaan pengganti, yaitu sistem pembelian, sistem penerimaan, sistem hutang dagang. Yang ketiga, ada sistem yang menjalankan proses buku besar. Nah, sistem buku besar atau General Ledger System adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Terdapat subsistem yang terkait, yaitu sistem memperbarui buku besar dan sistem pembuatan laporan manajemen. Menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Sistem pemrosesan transaksi berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain yang mengambil bentuk basis data, yang mendokumentasikan semua hal yang penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan lingkungan. Sistem informasi organisasi. Contoh dari sistem informasi organisasi yaitu sistem informasi eksekutif yang dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari organisasi. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran merupakan kombinasi antara subsistem input dan output yang terhubung oleh sebuah basis data. Kemudian ada sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Aspek yang ditangani diantaranya yaitu perencanaan, rekrutmen, pengelolaan tenaga kerja, kompensasi karyawan, tunjangan karyawan, dan laporan SDM yang dibutuhkan lingkungan maupun instansi pemerintah. Yang selanjutnya ada sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur. Yang terakhir ada sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Digunakan pula istilah sistem pendukung eksekutif atau executive support system. Data warehousing. Data warehousing merupakan akumulasi data terdahulu, baik sebagai data utama maupun data backup. Karakteristik dari data warehouse yaitu kapasitas penyimpanan sangat besar, data terakumulasi dari data lama sampai data terbaru yang terus-menerus diupdate. Kemudian data dapat diakses dengan mudah dan dipergunakan sepenuhnya untuk pengambilan keputusan dan tidak untuk kegiatan operasi perusahaan. Sistem data warehousing. Data warehouse merupakan bagian dari data warehousing yang sistemnya hampir sama dalam sistem penyusunan buku di perpustakaan maupun data administrasi mahasiswa atau kependudukan, di mana data yang masuk melalui beberapa tahap yaitu ekstraksi, transformasi, dan pemrosesan data serta pengelompokan data yang sejenis yang terbagi dalam beberapa metadata. Bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse? Setiap data yang masuk akan dipisahkan dalam beberapa jenis tabel yang berbeda untuk dihubungkan menjadi paket informasi. Yang pertama ada tabel dimensi, merupakan pengidentifikasi dan deskripsi data yang akan disimpan.
Yang kedua ada tabel fakta, merupakan data yang berisi ukuran-ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, atau aktivitas. Dan yang terakhir ada paket informasi, merupakan penggabungan dua tabel tersebut yang akan dipergunakan untuk menganalisis suatu aktivitas tertentu. Penyampaian informasi, proses yang dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi dari data warehouse yaitu dengan beberapa cara. Di antaranya, yang pertama drill down, yaitu proses navigasi ke bawah melalui tingkatan-tingkatan rincian. Kemudian ada roll up, yaitu proses navigasi ke atas yang memungkinkan pengguna memulai dengan tampilan terinci dan kemudian meringkasnya menjadi tingkat ringkasan yang lebih tinggi. Yang ketiga ada drill across, yaitu dengan cepat bergerak antar hierarki. Dan yang terakhir ada drill through, yaitu berangkat dari tingkat ringkaan ke tingkat rendah data yang terinci. OLAP, segala jenis peranti lunak khusus yang telah dikembangkan untuk data warehouse yang dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi disebut OLAP atau Online Analytical Processing, yang memungkinkan pengguna dapat berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI atau antarmuka web dan dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format termasuk grafik. Nah, dalam OAT terdapat dua pendekatan, di antaranya ROLAP yaitu Relational Online Analytical Processing dan MOLAP atau Multidimensional Online Analytical Processing. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Terdapat dua cara dasar dalam melakukan data mining, yaitu verifikasi hipotesis dan penemuan pengetahuan.